Jika Pilpres 2024 tetap menghadirkan 3 pasang calon, maka duel Ganjar versus Prabowo diprediksi bakal ketemu di putaran kedua. Merujuk lembaga survei, hanya Ganjar yang terus kokoh di urutan pertama, sementara Prabowo berada di bawahnya. Kekuatan masing-masing pun sudah jadi obrolan di mana-mana. Bahkan dari sana muncul pembahasan hingga dugaan bahwa pemilih Anies kemungkinan akan berlabuh ke kubu Prabowo di putaran kedua. Dengan tambahan dukungan itu, maka Prabowo akan gampang mengalahkan Ganjar. Kalau semudah itu gambarannya, Prabowo saat ini bisa tidur nyenyak dong. Tapi kenyataannya memang tidak demikian. Kubu Prabowo bahkan masih terlihat kebingungan menentukan langkah. Nama cawapres sampai sekarang juga belum ditentukan. Kita tahu elektabilitas Prabowo yang sempat menguat tak lepas dari endorse Presiden Jokowi. Para pendukung Jokowi harus diakui ada yang mulai terkesan dengan sikap yang diperlihatkan Prabowo semenjak berada di pemerintahan. Karena pengaruh Jokowi. Artinya ada pemilih Jokowi yang kepincut Prabowo. Namun jika duel Ganjar versus Prabowo terjadi, rasionalitaslah yang akan kembali bekerja. Alasan kita dulu memperjuangkan Jokowi salah satunya adalah menjaga demokrasi negeri ini dengan mencegah kelompok-kelompok garis keras masuk dan menduduki pemerintahan. Dan perjuangan ini saya yakin akan terus tertanamkan sampai kapanpun. Sudah jelas jika duel itu terjadi, kelompok yang dengan hormat kita sebut kadrun itu akan kembali merangsek ke kubu Prabowo. Kita tahu hubungan keduanya memang masih terjaga dengan baik lewat Fadlizon yang punya kedudukan penting di Gerindra. Jika Prabowo menang, orang-orang seperti Rizik Syihab, Bahar, Novel Bakmumin, dan kawan-kawannya itu dipastikan bakal menduduki jabatan penting di pemerintahan. Jadi, jika anggapan bahwa pendukung Anies akan berlabuh ke Prabowo pada putaran kedua mungkin benar. Tapi para pemilih Jokowi yang sempat bersimpati terhadap Prabowo juga akan kembali beralih untuk mendukung dan memenangkan Ganjar karena terikat satu simpul perjuangan yang sama untuk menjalankan keutuhan bangsa ini. Situasi yang bakal terjadi pada Pilpres 2024 pun pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Duel Ganjar versus Prabowo rasanya seperti mengulang pertarungan Jokowi dan Prabowo. Hoaks dan kebencian akan kembali berseliweran di medsos untuk menjatuhkan Ganjar. Makanya saya nggak heran ketika kemarin beredar gambar hoaks Ganjar dengan Miyabi. Karena memang hanya itulah cara yang bisa dilakukan oleh kelompok ini. Tak menutup kemungkinan hoaks-hoaks yang lain pun bakal menyusul. Sama seperti yang dulu pernah menerpa Jokowi, dituduh PKI hingga difitnah anti-Islam. Gerakan ini memang terstruktur dan sistematis. Memang ada yang menggerakkan dan tentu ada dana yang besar mengalir. Jika situasinya akan sama persis seperti Pilpres sebelumnya, apakah artinya Prabowo juga siap mengulang kekalahan lagi? Saya rasa itulah yang bikin kubu Prabowo saat ini masih kebingungan. 2 kali kekalahannya dengan Jokowi tentu jadi pengalaman yang memilukan. Menghadapi Ganjar di 2024 bagi Prabowo sama beratnya dan hanya mengingatkan akan nostalgia pahit itu. Apalagi Jokowi juga sudah pasti akan berdiri bersama Ganjar. Selain saudara satu partai, kedekatan emosional antar keduanya juga tak bisa terbantahkan. Benar, selama ini Jokowi memang terkesan ingin menduetkan keduanya. Prabowo jadi wakil Ganjar. Namun jika hal itu tak bisa terwujud, sudah pasti Jokowi akan bersikap dan menentukan pilihannya. Harus diakui, itu memang bukan situasi yang mudah bagi kubu Prabowo. Bahkan kalau dilihat-lihat, kebingungan itu membuat kubu Prabowo mengalami krisis percaya diri. Sampai-sampai muncul ide untuk menggandeng Gibran jadi wakil Prabowo. Tentu saja Gibran menolak. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Duet Ganjar Pranowo. Akan sama pertarungannya 2014 dan 2019? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.